musik kalah atau menghimbau lah kepada kompetitor calon-calon negari itu ataupun masyarakat pendukung. Jangan kita bantu antu kan. Ya kan? Nah, itu tujuan udah kan. Itu dari Wadi atau itu visi itu pengalaman kerja lah di negari ya. Sudah tuh ya pengalaman kerja itu penting itu. Ya, biar didengar masyarakat kan. Belum. Kamera belum. Kalau Thailand kan. Awak adalah BPJS lo kah? Orang sakit di pelayangan. Kali kiriman online ya kan? Online-nya. Tani. Oh, tani pelayangan. Iya, tani. Nah, ada yang tani ya, tapi pelayangan itu soal dia kan? Beda aja sama Jawa kan? Beda. Asal Jawa kan sebolong. Jawa bolong ya. Oh, tanggal 27 ya? Iya, tanggal 27. Ini mulai relay aja? Mulai relay? Iya. Soalnya kalau calon jadi kan sampai tahun jam aja. Iya. Halo, Ca. Coba tanyaan ke pelayanan, Ca. Itu berdasarkan NIK sama tanggal lahir itu nandeta keluar. Itu nandeta yang keluar. Terdaftar, ada yang terdaftar aktif PBI, ada yang tidak. Atau anak-anak sedo itu anak-anak. Cuci lihat anak, itu anak-anak itu kan. Hamba ku inyo kekas orang. Ya. Masuk kan ruangan tuh coba cekan di orang tuh. Di orang yang pelayanan BPJS tuh terdaftar enggak BPJS ya? Kalau lagi terdaftar BPJS mah tuh gampang urusnya itu. Walaupun mati bisa langsung 1x24 jam bisa aktif. Ini hari Sabtu, berarti hari Senin masih ada ketua Malki hari Senin. Nah, yap. Oke. Salam. Cucu dan Cica kan? Iya, Ca. Cucu. Ini yang paling menggari dia tuh. Iya. Sekretaris BPJS. Nah, di pelayangan. Kalau pelayangan itu insya Allah full. Sinana wak banja wici mara. Iya. Wak banja wici mara kurban petang. Kurban petang mah ya. Iya itu semua kan. Wak tanyaan kan ada orang mentai orang berkurban gini kan. Enggak. Tapi ya jauh dari kan. Dari si Dino. Dino. Iya. Iya. Tuh di mana yang enggak berkurban tuan. Iya. Pas, Pak. Dino pelayangan. Nah, oke. Silent nak. Ayo silent ya. Oke. Kamera roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini, Padang Pariaman Bicara kembali hadir di tengah masyarakat lewat online. Pagi ini, Sabtu 13 Juni 2026, podcast Padang Pariaman Bicara mengangkat tema membangun Bala Hilir Lubualuang
ke arah yang lebih baik. Nah, pasti pembangunan di Nagari itu semua orang tahu bahwa dimulai dari titik awal pemilihan wali Nagari atau yang dikenal sekarang ini Pilwana Serentak. Di tahun ini Padang Pariaman menyelenggarakan pemilihan wali Nagari di 73 Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman. Balahili Lubu Aluang, satu dari 73 itu adalah nagari yang terkenal hebat, nagari berkembang, punya penduduk yang dinilai termasuk paling banyak di antara 73 nagari itu. Nah, dengan demikian kontestasi politik lokal dalam pemilihan wali nagari ini cukup berjalan dinamis, berjalan secara padu mesra, namun riak-riak kecil di tengah masyarakat tentu tak bisa dihindari. Yang namanya manusia sekarang hidup di tengah globalisasi, apalagi Balahili Lubu Aluang terkenal sebagai nagari heterogen, nagari yang paling berkembang dinamis. Segala macam persoalan masyarakat hendaknya mampu dikemas secara baik, dianulir secara maksimal oleh pemimpin-pemimpin di nagari itu. Pagi ini kita hadirkan tokoh masyarakat Lubu Alung, Ketua Harian DPP Ikala, Bapak Epinaldi SEMM. Waalaikumsalam. Kemudian kita hadirkan juga calon wali nagari Balahili Lubu Aluang nomor urut 4, Rahmanul Hidayat AMD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, amin Go. Sehat Wali? Sehat, alhamdulillah. Nah, kini sejenak sekitar 30 menit ke depan kita bincang-bincang santai, tetapi tentu memberikan arti dan manfaat tersendiri bagi masyarakat yang akan menentukan pilihannya di tanggal 27 Juni yang tinggal beberapa hari lagi. Kita mulai dulu dari Buddha Epinaldi. Ya. Nah, sebagai tokoh masyarakat yang katakanlah dipercaya sebagai ketua harian Ikatan Keselarasan Keluarga Lubu Aluang, setidak-tidaknya UDIP tentu secara umum mengetahui apa dan bagaimana perkembangan nagari itu dan seperti apa terkhusus nagari Balahili 8 tahun yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih Engku. Secara umum kita melihat di Kecamatan Lubu Alung itu memang ada beberapa nagari melakukan pemilihan wali nagari serentak. 9 nagari itu akan melaksanakan pemilihan wali nagari. Alhamdulillah sudah terinput beberapa calon putra-putra daerah terbaik semuanya. Cuman kami menghimbau kepada masyarakat, silakan pilihan berbeda, tapi hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan itu jangan terputus hendaknya. Dan kami ada melihat beberapa nagari sangat bergejolak, yakin sekali itu pemilihannya. Saya rasa itu antusias. Namun janganlah merusak baliho-baliho calon-calon tertentu. Ada beberapa saya lihat. Alhamdulillah kita kembali ke Balahilir. Ke Balahilir ini alhamdulillah kita melihat masyarakatnya memang santun. Nah, ada 4 calon kita lihat ya, di sebelah saya ini Bapak Hidayat, saya panggil beliau adik saya ini Hidayat. Ada lagi 3 calon lagi. Itu semua putra daerah terbaik. Dan alhamdulillah masyarakatnya sudah cerdas sekali. Tidak ada merusak baliho-baliho. Kalau baliho itu apalah? Iya. Ya. Saya pernah duduk di sebuah daerah, ada baliho 1 calon jatuh. Saya panggil ketua pemudanya, "Dek, tolong berdirikan itu, Dek." "Oh iya Bang, siap." Diberdirikan dia. Artinya dia udah cerdas. Kenapa kita dirikan? Jangan nanti
ada calon yang masih berdiri nanti dia tuduh pula itu. Satu. Yang kedua nanti dia tuduh ini nagarinya nggak bertuan. Iya. Tolong Anda berdirikan itu. Nggak usah saya sebut namanya, banyak itu. Iya. Jadi pemuda ini langsung tancap gas dirikan itu kembali. Jadi artinya dia udah cerdas bahwa ini yang 4 orang ini calon yang baik. Iya. Tentu dalam terbaik ini silakan melaksanakan jatuhan pilihan kepada siapa yang terbaik. Yang terbaik bagaimana nanti kinerjanya. Silakan lihat. Nanti tentu masyarakat yang melihat. Mungkin Pak Hidayat ini kinerjanya bagus, pasti ini dia akan dipilih. Mungkin yang lain juga kinerjanya bagus, pasti akan jatuh pilihan itu. Namun dalam pemilihan nanti jangan ada gesekan-gesekan, baik itu gesekan tenaga, gesekan pikiran, menjelek-jelekkan, fitnah-fitnah, karena itu akan merugi kampung sendiri. Karena dengan adanya kita adem memilih, bagus memilih, tidak ada terjadi gejolak, saya yakin akan terpilih pemimpin yang kita harapkan nantinya. Itu Pak. Terima kasih Devi. Kita ke Rahmanul Hidayat atau Dayat, calon wali negeri 2024. Kalau saya mengistilahkan beliau adalah calon wali negeri terpopuler dari calon-calon lainnya. Bukan kita mengesampingkan calon lainnya, tapi yang jelas beliau di posisi calon yang terpopuler. Kenapa? Karena beliau berangkat itu berdasarkan pengalaman di negeri. Nah, mungkin untuk menjadi wali negeri 8 tahun yang akan datang di Balai Lilubuano, visi dan misi serta program yang akan Rahmanul Hidayat tuangkan di tengah masyarakat seperti apa? Silakan. Baik, Go. Terima kasih, Go. Sudah. Pertama diberi kesempatan untuk saya Go memperkenalkan diri. Nama Rahmanul Hidayat, nomor urut 4 di Nagari, Balai Lilubualung, Kecamatan Lilubualung, Kabupaten Padang Pariaman. Saya beraktivitas dalam pemerintah Nagari mungkin lebih kurang sekitar 12 tahun. Karena sebelum di Nagari saya sudah berkecimpung dengan lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 di pendamping desa. Jadi lahirnya Undang-Undang Desa pertama itu mewajibkan adanya pendampingan tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut. Jadi program P3MD, nah, saya sebagai pendamping lokal desa di beberapa nagari di Kecamatan Lilubualung. 2016 terjadi pemekaran berdasarkan Perda nomor 3. Berdiri Nagari Balai Lilubualung, saya mencoba untuk mendaftarkan diri sebagai perangkat nagari. Alhamdulillah saya dengan seleksi masuk sebagai perangkat nagari dan dipercaya PJ pertama oleh Kakanda Nasrizal menjadi sekretaris nagari sejak 2016 sampai saya mengundurkan diri berdasarkan PP 16 yang terbaru 2026 mewajibkan perangkat nagari yang setelah ditetapkan menjadi calon wali nagari diwajibkan mundur. Artinya di tahun 2026 saya dinyatakan sudah tidak menjadi perangkat nagari. Artinya di 12 tahun saya beraktivitas di pemerintah nagari menjadi dasar pengalaman saya sebagai pendampingan mencalon di nagari saat ini. Sebelum visi dan misi, nah, kita bahas sebelum visi dan misi. Saya mengusung Keren. Keren. Jadi anak-anak muda dengan adanya Keren, gagah. Gagah. Jadi Keren tersebut lebih ada singkatannya berkompeten. Jadi berkompeten, memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan yang memadai dalam melaksanakan tugas secara profesional. Jadi
Itu yang saya sampaikan tadi, 12 tahun saya mengabdi di pemerintahan nagari, mendapat pengalaman saya dalam pelaksanaan, berkompeten dalam melaksanakan kegiatan di nagari ke depan. E-nya efektif, Kompeten, efektif, mampu mencapai tujuan target pelayanan secara tepat dan terukur. Jadi bagaimana kita memperbaiki data dalam menyelesaikan suatu permasalahan tepat dan terukur. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut secara prioritas harus kita laksanakan, harus kita tuntaskan. Setelah itu responsif, respon terhadap permasalahan yang ada di nagari, termasuk yang sebelum kita melakukan kegiatan ini masih ada contoh kita BPJS tadi. BPJS yang melaporkan masyarakat bagaimana masyarakat harus terlayani secara cepat meskipun kita sudah di luar struktur. Struktur. Setelah itu efisien, mengoptimalkan waktu, tenaga dan sumber daya untuk menghasilkan pelayanan terbaik. Netral, ini yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Kita di pemerintah nagari harus netral. Kenapa netral? Kita tidak hanya mendengarkan satu pihak, satu kepentingan. Kita harus mengutamakan kepentingan negara umum. Demi berjalannya pemerintahan nagari secara keseluruhan. Mungkin itu dulu, Go. Keren. Jadi keren, kompeten, efektif, responsif, dan efisien, dan netral. Netral. Jadi sebuah gagasan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi aplikasi nanti dalam menjalankan ada semacam RPJM di nagari. Tidak RPJM harus diselaraskan. Nah, sekarang kita kembali ke Devi. Ini menggodok nagari dan kecamatan secara keseluruhan di Walung. Setidak-tidaknya kalau saya melihat langkah piwana yang dilakukan Pemda Padang Pariaman ini terhadap seluruh nagari di Kecamatan Lubuk Alung dan di Padang Pariaman lainnya, setidak-tidaknya ini menjadi titik awal pembangunan nagari 8 tahun ke depan. Kenapa disebut demikian? Karena di akhir tahun kemarin itu Lubuk Alung termasuk yang cukup berat mendapatkan bencana. Putusnya jembatan di Kayu Gadang, putusnya jembatan di Tekomurua. Nah, ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat dan terutama bagi pemimpin di nagari itu untuk mengembalikan efisiensi masyarakat tadi, kecepatan arus balik masyarakat bagian timur ke luar, pulang baliknya. Nah, ini tentu menjadi tugas berat dari wali nagari yang terpilih nantinya di dalam membangun nagari. Nah, menurut Devi, wali nagari yang dibutuhkan oleh setiap nagari khusus di Balai ini seperti apa menurut Devi? Baik, Kun, terima kasih. Kita tadi udah dengar visi dan misi calon wali nagari kita, Bapak Dayat. Sangat bagus ke depannya. Pertama, pelayanan, responsibility atau respon melayani masyarakat. Nah, tentu kita lihat nagari Balai Hilir ini terdampak bencana dulu besarnya. Terdampak bencana banjir, gelodo. Nah, kita harusnya memilih pemimpin tentu yang selaras dengan Pemda Padang Pariaman. Ya, artinya bisa matching. Bisa dia online langsung ke bupati, online langsung kepada dinas-dinas terkait. Ini sangat dibutuhkan sekali. Jangan nanti setelah dia dipilih sebagai wali nagari dia tidak tahu ini kasusnya begini mau kemana ini. Nah, tapi kalau saya berharap kepada masyarakat Balai Hilir, terkhusus Balai Hilir ini agar memilih pemimpin yang betul-betul cerdas, betul-betul yang mempunyai respon cepat pelayanan ke masyarakat, ya kan?
karena ini Balai Hilir ini berat. Iya, iya. Karena di belakang itu ada aliran Batanganai sungai. Kalau kita tidak benahi, mungkin dalam beberapa tahun ini ada banjir lagi, habis itu jalan Padang Lubuk Alung Bukit Tinggi. Termasuk kantor wali negeri. Nah, tentu kita butuh pemimpin, yang selaras dengan bupati, selaras dengan PU, selaras dengan OPD-OPD lainnya, sehingga program-program Padang Pariaman itu bisa dibawa ke Balai Hilir. Ini sangat penting sekali. Sebagai saya contohkan tadi, kalaulah kita salah pilih, nantinya kalau kita salah pilih, memilih kebetulan si A terpilih, tahu-tahu dia tidak matching dengan bupati, dengan program bupati, RPJMD-nya tidak, ini Balai Hilir akan tertinggal kembali. Ya kan? Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat, jatuhkanlah pilihan kepada orang betul-betul yang bisa memimpin, cepat melayani masyarakat, bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya boleh bertanya langsung ke calon wali negeri, ya kan? Ini Pak Wali, tadi kita mendengar itu ada keren, itu kan? Apa nih istilah dari slogan ya. Slogan. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau Pak Wali terpilih nanti, Hendra Dayat terpilih nantinya, ada satu permintaan kami, karena Balai Hilir itu jumlah penduduknya sangat besar, Bu. Sangat besar. DPT ya kan? 8 ribuan. 8 ribuan lebih kurang. DPT sekarang untuk Perwana 5.700. 5.000 ya, lebih kurang jumlah penduduknya 7 ribuan. Iya, ya, 10.000. Ya. Nah, ini kalau kami berharap sebagai masyarakat Lubuk Alung, khususnya Balai Hilir, kalau Pak Wali terpilih nantinya, kami berharap ini Balai Hilir juga bisa dimekarkan. Sebagaimana Kataping kan sudah bergojolak. Lubuk Alung belum pernah mekar itu. Setelah pemekaran dulu pertama, sekarang tidak ada. Ya kan, jadi kami berharap bisa enggak nih diimplikasikan nanti, karena ini responsibility tadi, respon masyarakat ini. Bagaimana ini Pak Dayat? Berdasarkan undang-undang terbaru, bahwa untuk syarat pemekaran pertama sudah mencapai umur 5 tahun. Nagari itu. Nagari itu. Setelah pemekaran. Berarti terbuka untuk Balai Hilir. Karena Balai Hilir sudah berumur 12 tahun. Sekarang. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Setelah itu syarat kemudian jumlah penduduk yang tinggal dan yang berangkat atau terjadi pemisahan minimal 4.000. Jadi terbuka lebar kita dalam pengusulan pemekaran nagari Balai Hilir. Kita mempunyai kesempatan untuk melakukan pemekaran dua menjadi 2 nagari di Balai Hilir. Secara umur pemerintah nagari sudah bisa cukupi. Setelah itu jumlah penduduk tercukupi. Satu lagi harus mempunyai peta wilayah yang terdaftar dalam BIG. Jadi kami mencoba di tahun 2026 waktu penyusunan APB Nagari sudah membuatkan anggaran untuk pembuatan peta. Pembuatan peta ini karena memerlukan pihak ketiga, UNP. Jadi ada pilihannya UNP sama UNAN. Jadi kalau pihak ketiga kita tidak bisa swakelola karena sudah mempunyai pihak ketiga. Anggarannya lumayan besar. Setelah perencanaan keluarnya PMK tentang efisiensi, penurunan anggaran dana desa menjadi 373 mengakibatkan hilangnya penganggaran pembuatan peta nagari. Jadi untuk sementara tinggal satu lagi syarat yang wajib terpenuhi adalah peta wilayah. Setelah itu syarat administrasi lainnya adalah kesepakatan bersama antara pemerintahan nagari, wali nagari, BAMUS dan masyarakatnya untuk bagaimana melahirkan nagari Balai Hilir ini menjadi 2 nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Kira-kira dalam rencananya yang mau dilaksanakan kalau untuk pemekaran kita bersepakat nanti sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah nagari dengan masyarakat, bagian-bagian mana yang kita harus mekarkan berdasarkan kesepakatan
bersama. Rembu Nagari. Rembu Nagari, Nagari. ya. Ya. Luar biasa. Emang gitu, Artinya ini udah. masih digumam-gumam. Digumam-gumam dulu. Nah, mungkin pengalaman Rahmanul Hidayat tadi di pemerintahan Nagari, baik pengalaman secara pengawasan di pengawas desa ya. Desa. Pendamping Pendamping, desa. pendamping desa, pendamping desa. Nah, ini pendamping ini kan sebagai, kalau saya lihat presentasinya itu lebih banyak pada pengawasan. Ya. Nah, ini kan ada pengalaman luar dan ada pengalaman dalam. Ya. Nah, jalan 12 tahun dari Balas ini, presentasi warga kemiskinan yang terentaskan ada berapa persen? Gini, untuk kelemahan, Iya, ya. kami akui pemerintah Nagari dalam pengelolaan data. Iya, iya. Nah, ini menjadi objek dalam misi pertama Iya, iya. dalam pemerintahan. Kalau saya diamanahkan menjadi wali nagari, itu menjadi PR pertama dalam pemerintah Nagari. Iya, iya. Peningkatan layanan publik, meningkatkan profesionalisme perangkat nagari dalam melayani kebutuhan administrasi masyarakat dengan tata kelola. Ini yang menjadi PR pertama, itu menjadi misi pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola. Itu bukan tata kelola pemerintahan saja. Kita mengunci dalam tata kelola. Artinya kita harus mempunyai satu basic data yang harus menjadi poin dalam pelaksanaan pembangunan. Bukan pembangunan fisik saja, pembangunan pemberdayaan kah, pembinaan kah, itu merupakan satu kesatuan dalam pembangunan di Nagari Balai Hilir. Bagaimana kita menciptakan satu data, satu klik, kita melahirkan satu data tentang apa sih pemerintahan penduduk di pemerintahan Nagari di Balai Hilir tersebut. Dalam perencanaan di pemerintahan Nagari, kita cukup menginput NIK, NIK warga, akan memunculkan satu gambaran satu kepala keluarga tersebut. Maksudnya satu kakak berapa orang, apa sumber ekonominya, bagaimana bentuk rumahnya, dan apa-apa saja yang sudah dibantu secara pemerintahan. Dengan satu NIK tadi, satu NIK semua bisa tergambar di dalam kakak itu. Ya, satu NIK kita sudah mempunyai satu basic data tentang bagaimana satu keluarga tersebut. Jadi kenapa satu basic data itu kita butuhkan? Kita mempunyai satu apa yang akan kita lakukan. Kita lakukan terhadap satu keluarga tersebut. Kalaulah kita mempunyai satu data keluarga, setelah itu satu data tentang apa di pemerintahan kita yang harus menjadi objek pembangunan di Nagari tersebut. Itu luar biasa juga ya. Berarti nanti kita lanjutkan persoalan teknisnya, bagaimana memberikan aplikasi satu data per satu keluarga. Per satu keluarga menjadi gambaran apa yang harus dilaksanakan di pemerintah Nagari nantinya. Kita kembali ke Daipi. Ini menyangkut bisa juga menjadi pemberdayaan masyarakat. Tonggak ekonomi masyarakat Nagari itu mau tak mau ada di Bumnak, dan sekarang malah sedang digencarkan pula Koperasi Desa Merah Putih sebagai program unggulan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini juga menjadi tantangan terberat bagi masyarakat, terutama bagi pemimpinnya. Nah, sebagai tokoh masyarakat, Daipi melihat persoalan badan usaha milik Nagari ini di Kecamatan Lubuk Alung, terkhusus di Balai Hilir ini, jalannya seperti apa dulu?
Oh iya, makasih Engku. Mohon maaf saya melihat secara umum. Iya, iya. Bukan ada tendensi. Iya, iya. Sebelum ini, Iya, iya. sebelum ini memang belum ada. Iya, Beberapa itu iya. belum ada berkembang. Oh, Jadi kita berharap kepada Pak Wali terpilih nanti benahi kembali Bumnak itu, iya, iya. benahi kembali stafnya, sehingga apa yang dicita-citakan Pak Dayat tadi, Iya, melalui Karen tadi. Karen tadi, satu klik data dia udah tahu apa nih warganya ini butuh ini apa, seperti gitu, apa ini butuh pekerjaannya apa. pekerjaan apa. Iya. Itu tentu butuh tenaga yang bagus, pemikiran yang bagus. Jadi artinya ini memang berat juga tugasnya Dayat nanti kalau terpilih nanti. Karena ini ini suatu terobosan baru mungkin di Padang Pariaman, sehingga kalau umpama sosial dia tinggal klik aja Pak Dayat katanya umpama mohon maaf kalau Pak Dayat terpilih nanti kami butuh ini, ya silakan aja Bu lihat tergambar. Itu tentu harus ada profesional. Tentu kedepannya ini sangat berat dan ini mungkin akan bisa dilakukan oleh saudara Dayat nantinya karena ini sudah digemboskan. Ini sudah digemboskan, saya harus benahi ini dulu. Dan ini orang dia mungkin akan terpilih nanti bahwa di Nagari Lubuk Alung itu memang by data. By data. Contoh sekarang ini mohon maaf ada rumah tak layak huni. Panik mencari, sehingga masyarakat mengadu Pak di sana Pak. Nah itulah gunanya data yang diinput oleh yang akan direncanakan oleh Dayat nantinya, ya. Contohnya kita kembali ke Basnas ada bantuan rumah. Jadi Wali Nagari terpilih atau Dayat terpilih dengan program tadi dia tinggal klik, di mana sih rumah ini yang nggak layak. Jadi dia bisa langsung mengusulkan kepada Basnas, bukan informasi dari masyarakat. Sekarang kan informasi dari masyarakat. Tolong satu Pak, ini ya. Nanti baru Wali Nagarinya turun ke lapangan. Karena data itu tidak ada. Jadi sekarang kita dengan teknologi yang sudah maju, itu harus by data. Bicara itu berdata. Nah, nanti Basnas tinggal telepon, Pak Wali ini ada program rumah anak layak huni. Ya kan? Oh baik Pak, Wali saya tunggu 1 hari. Wali karena udah punya data dia tinggal klik. Oh siano. Contoh 20 rumah Pak. Itu contohnya ya, bukan menyatakan Balailir ada 20 rumah yang tidak layak. Ini contoh aja. Karena sudah ada tertulis di data itu. Ini tidak layak, ini tidak layak. Ini sangat bagus sekali program ini. Mudah-mudahan masyarakat mendengar ini program yang sangat sangat jenius sekali, ya kan? Ya, ini program saya contohkan Pak. Waktu itu saya pernah di Dewan. Saya waktu zaman dulu tuh saya bilang kenapa Padang Pariaman ini nggak bisa diekspos pariwisatanya? Ya kan? Kebetulan saya ke Kementerian Pariwisata tuh Pak Dayat, ya kan? Kita nggak ada blueprintnya Pak. Artinya datanya nggak terinput. Ada, cuman satu-satu ini nih. Kita maunya Padang Pariaman ini untuk pertanian, ini untuk wisata, ini tuh. Nah, di Padang Pariaman itu sudah ada 9 kawasan strategis perdanya. Nah, jadi jelas ini untuk pertanian, ini untuk peternakan, ini untuk wisata. Itu yang dicontoh mungkin oleh saudara Dayat ini. Mudah-mudahan ini terlaksana Dayat ya, mudah-mudahan terpilih. Ada satu lagi Pak, nah, ini informasi masyarakat ini. Di Balai Hilir itu kan banyak sering kalau terjadi banjir sangat intens sekali. Ada banjir sepaha, ada yang sampai selutut. Ya, memang itu sangat mengganggu sekali. Andaikan ini amanah diberikan oleh masyarakat kepada Adinda Dayat, bagaimana ini mengatasi? Tentu ada skala prioritas nanti penganggaran ini. Silakan Pak. Oke, menjadi PR di Kampung Ladang perumahan. Udah tersebut ya. Perumahan Kampung Ladang itu Poja 32 ya. 323. Artinya itu harus melibatkan pihak provinsi. Termasuk nanti bagaimana pendekatan persuasif dengan pemilik lahan yang akan dilalui aliran air drainase tersebut. Pendekatan persuasif dengan pihak keluarga kita upayakan. Penting sekali dengan komunikasi dengan pihak provinsi. Alhamdulillah kemarin saya sudah tidak menyebutkan nama. Saya sudah dapat 2 anggota Dewan Provinsi yang bersedia membantu. Kita sebutkan partai Demokrat dengan PKB. Tapi
kita tidak sebutkan nama, ya. Iya. nanti takutnya penggiringan opini. Iya, betul. Karena intensitas tentang sensitivitas terhadap para calon, para anggota dewan tersebut akan berupaya nanti bagaimana jalan provinsi tersebut bisa kita tembus, udah. Ya. Karena jalan yang akan kita tembus itu adalah asetnya provinsi, tidak merupakan aset kabupaten. Ya. Ini jalan yang dari Lugos ke Ya, jalan ya. bukan jalan Simpang Tinju ke Padang Pariaman, itu harus melalui itu. Ini jalan provinsi ya. Iya. Artinya dari simpang lintas kira-kira di dekat rumah makan Ujang. Iya. Ya. Artinya ada pendekatan nanti dengan pihak provinsi. Itu juga didampingi oleh rumah sakit paru-paru. Kenapa rumah sakit paru-paru? Di situ kan jadi langganan banjir juga untuk daerah Punggung Kasia. Nah, jadi dua nagari yang akan berusaha nanti bagaimana menembus jalan provinsi tersebut. Sudah ada gorong-gorongnya tetapi kecil. Jadi tidak memadai untuk saluran air yang sekarang tampung air di daerah Kampung Ladang tersebut. Kita juga tahu pembangunan sangat pesat. Ada daerah yang menjadi kalau bahasa Labuan lagi itu sudah akan direncanakan untuk pembangunan perumahan. Jadi menambah PR dalam penanggulangan banjir di Korong Kampung Ladang. Iya. Seperti itu dah. Jadi tambahan ke Devi, melihat dinamika politik lokal di pemilihan wali nagari, saya juga agak banyak menyimak gitu di 9 nagari Lubuk Anum itu. Kabarnya ini ada semacam macam jalan lah untuk kemenangan calon-calon tertentu dari tokoh-tokoh, katakanlah tokoh nasional, tokoh provinsi gitu kan. Nah, taruhlah ini kalau soal intervensinya itu masih berstatus kecil, ini kan menjadi tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah berbentuk besar kontribusinya lewat penggalangan massa, ini kan juga menjadi perpecahan di tengah masyarakat. Nah, Devi sendiri melihat kondisi seperti ini seharusnya bagaimana? Ya, sebagai tokoh masyarakat nanti ataupun anggota dewan yang sudah duduk baik provinsi maupun DPR RI, itu hendaknya mengayomi seluruh calon supaya kita tidak terpisah-pisah. Salah satu contoh ini Pak Tuanku, ada podcast dengan Pak Hidayat, saya diundang, saya netralitas, saya netral saja. Besok saya diundang lagi dengan calon yang lain, saya juga hadir, siap hadir. Jadi artinya sebagai tokoh harus mengayomi seluruh calon ini. Jangan kita terkotak-kotak nantinya. Kalau ini salah satu calon atau anggota dewan ikut berkecimpung langsung, ini akan terpecah-pecah nanti. Karena ini politik partai ujungnya. Tapi kalau di nagari kita politik itu pemilihan calon pemimpin Badung Sana. Jadi tidak usahlah kita ikutkan partai. Nah tadi tadi kan Pak Dayat sudah, kita nggak usah sebut namanya. Ini oke. Karena beliau sudah menjalin hubungan dengan anggota Dewan Provinsi untuk mengatasi yang ada di daerah beliau. Itu pemimpin yang cerdas. Jadi pemimpin yang cerdas itu dia tidak kolaborasi dengan satu partai. Bisa partai A, B, siapa yang masuk dia tampung. Yang penting kampung saya selamat. Ini yang harus kita cari pemimpinnya, Pak Tuanku. Jadi kita menghimbau kepada anggota dewan yang masih duduk baik DPR RI maupun Sumatera Barat maupun kabupaten, jangan terlalu ikut intervensi kepada teman-teman yang ikut berkompetisi jadi calon wali nagari. Boleh ikut tapi di belakang layar silakan. Ya, salah satu contoh, Tuanku besok podcast dengan wali negara di Sungai Abang, saya diundang, saya juga ikut. Saya akan mengimbau masyarakat agar pemilih yang cerdas. Nah, kita harus dukung. Ini program, contoh program Pak Dayat tadi, program yang bagus tadi. Satu data, satu kakak,
data semua itu suatu cerdas itu. Iya, iya. Nah, nanti mungkin calon wali negara lain ada pula program yang bagus, kita tetap dukung. Begitu sebagai tokoh masyarakat harus mengayomi adik-adik kita bersaing ini. Wajar mungkin ada contoh saya dengan Dayat dekat. Iya. Bisa saja saya dukung Dayat. Iya. Tapi saya belum tahu di bilik suara itu siapa. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, ini kita jangan lihatkan. Saya semua calon saya dukung, Pak. Sampai ke Batanganai yang Eka yang Proskes itu dia juga diskusi sama saya karena beliau itu pemimpin terendah di Nagari yang mengakar ke masyarakat langsung. Kita harus cerdas ini memilih, jangan asal pilih-pilih sembarang aja. Nah, kalau ada nanti sebagaimana pertama tadi terpilih yang tidak punya koneksi ke bupati atau ke OPD terkait, tidak punya koneksi dengan dewan kabupaten, provinsi atau DPR RI. Ini Nagari itu saya jamin itu stagnan. Karena dewan itu juga akan mempunyai anggaran. Pokir namanya itu ya Pak Dayada. Ini belum jadi wali negari dia sudah connect, dia ada beberapa teman-teman yang ada di provinsi untuk mengatasi banjir. Di mana nih di Kampung Ladang. Belum jadi wali nagari dia sudah coba mendekat, apalagi kalau jadi wali negari. Nah, orang-orang begini harus kita dukung. Kalaupun ada nanti wali negari yang lain ada program lagi begini, kita akan dukung. Itu. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat, pilihlah wali nagari yang bisa mengayomi masyarakat, cepat responnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena selalu keren tadi, keren ya, keren itu. Begitu Pak Tengku. Mungkin satu statement lagi dari Rahmanul Hidayat, bisa jadi ajakan, bisa jadi keinginan, bisa jadi harapan kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Gum. Saya berharap mendapat amanah di pemilihan wali nagari Balai Lia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, periode 2026-2034. Insya Allah masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya sendiri menjadi wali nagari, dan insya Allah saya amanah menjalankan segala sesuatu yang memuat visi dan misi. Kita tidak kupas tuntas visi belum karena tahapan penyampaian visi dan misi belum tiba waktunya. Tanggal berapa Pak Dat? Mohon maaf, tanggal berapa? Tanggal 21. Boleh kita ikut itu? Boleh kita ikut. Kita kalau tidak diundang, awak boleh yang diundang. Alhamdulillah. Kita melihat ya. Ya. Insya Allah, saya amanah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh masyarakat, berjalan dengan ridho Allah dan apa yang dicita-citakan dalam kontestasi pemilihan wali negari ini sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin itu, Go. Terima kasih Rahmanul Hidayat. Saya tambah Pak sebelum satu menit saja. Silakan. Dari diskusi kita tadi, saya ambil poin-poinnya saja, yaitu kita lihat Pak Dayat ini orangnya visioner, visioner dan dekat dengan generasi muda, dekat dengan orang-orang tua. Contohnya, ya kan, di depan saya ada masyarakat Palayangan nelpon BPJS, langsung dia cari solusi, langsung action. Belum jadi wali nagari, ya kan? Penanggulangan banjir di Kampung Ladang, Balai Ilir, ya kan? Belum jadi wali nagari, sudah ada 2 orang anggota dewan yang masuk, ya kan? Ada lagi nanti program, ini saya kasih tahu, saya menunjuk ada mencari rumah tak layak uni, di Jambak itu kan, Kampung Tengah ya kan, Saya telepon Pak Dayat ada di situ, langsung action, besoknya diurus. Sudah sampai ke Basnas, tinggal menunggu uangnya. Ini suatu terobosan yang sangat bagus ini Pak. Makanya saya bilang tadi, pilihlah calon wali nagari atau wali nagari yang akan kita jadikan pemimpin itu orang yang bisa mengatasi masalah. Apa istilah pegadaian. Nah, gitu ya kan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, gitu Pak Teguh ya. Terima kasih. Terima kasih Rahmanul Hidayat. Siap. Calon wali nagari nomor 4 Balai Lia Lubuk Alung. Tibalah kita di penghujung podcast Padang Pariaman Bicara.
ada beberapa poin yang kita tangkap untuk Balahilian Lobo Aluang Keren di 8 tahun yang akan datang. Makanya masyarakat disuguhkan oleh calon-calon terbaik, calon-calon putra nagari yang baik di dalam menghadapi kontestasi Pilwana Serentak ini. Untuk itu, pada hari ini kita menghadirkan calon wali nagari yang mempunyai pengalaman panjang di pemerintahan nagari. Belum lagi menjabat, beliau sudah respon, beliau sudah memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat. Nah, titik-titik ini perlu kita lanjutkan, perlu kita teruskan secara berkesinambungan setidak-tidaknya untuk 8 tahun yang akan datang. Sebagai nagari yang maju dan berkembang, tentu ini bisa dijadikan contoh dan tauladan bagi nagari-nagari lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.